Oke, jadi ada komentar ya. DC kredit pintar telat 5 hari, nerornya makin parah anjir. Ngatain suamimu nggak nafkahi, ya makanya kau pinjol. Nggak becus banget suami kau. Mau kau kasih makan apa anakmu, katanya sambil nyebut nama anak. Waduh, dan dia juga sampai neror nomor HP suami dengan perkataan-perkataan kasar. Sumpah sakit hati banget. Seketika itu gue nangis, langsung wudhu dan sholat istiqoroh, minta supaya mulutnya kasar begitu cepat ditegur oleh Allah. Gue yakin jalur langit lebih cepat sampainya. Oke, gue nggak masalah dikatain mau gimana pun, tapi kalau udah bawa-bawa keluarga, apalagi sampai nyebut anak, lillahi ta'ala, gue nggak ridho. Kesalahan terbesar gue memang terjerat pinjol. Sumpah ketika lunas nggak bakal gue jatuh lagi ke lubang maut seperti ini. Semoga tuh DC yang mulut dan ketikannya jahat, hidupnya juga nggak tenang. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan semangat buat kalian yang saat ini masih terjerat pinjol ya. Saya doakan semoga bisa keluar dari jeratan yang namanya pinjol. Ingat, yang pinjol itu bukan hanya kalian ya guys ya, ada jutaan orang yang saat ini mengalami hal sama gitu. Jadi jangan takut, jangan panik ketika ditagih. Saya paham betul beratnya tekanan ketika harus menghadapi yang namanya debt collector yang menagih dengan cara kasar, bahkan sampai menyebut-nyebut nama suami dan lain-lain, nama anak gitu. Itu bukan hanya menyakitkan ya, tapi juga bisa menghancurkan mental seseorang gitu. Namun satu hal yang perlu kita ingat, hutang itu bukanlah aib. Jadi kalian nggak usah malu kalau ditagih ke rumah, ke sekolah, bahkan ketika ada banyak orang gitu. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Untuk bisa keluar dari pinjol, kita jangan lagi tambah utang baru untuk menutupi hutang yang lama, karena itu akan membuat lingkaran pinjol semakin dalam dan semakin luas. Itu yang pertama guys ya. Jadi yang kedua, mulai berani terbuka dengan orang terdekat atau keluarga. Barangkali mungkin ada keluarga yang mau bantu ketika kita niat untuk melunasi, walaupun kadang kita merasa malu, tapi justru dengan keterbukaan ini beban akan terasa lebih ringan dan mungkin bisa dicari solusinya bersama-sama gitu. Nah, yang ketiga adalah prioritaskan kebutuhan pokok. Kalau ada sisa, misalkan ya, baru sisihkan sedikit demi sedikit untuk melunasinya. Ingat, jangan sampai kebutuhan anak atau keluarga itu dikorbankan. Ingat ya, kita juga butuh makan, butuh hiburan, beli kuota, butuh susu untuk anak, dan juga lain-lain gitu. Intinya, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan aja hutang itu berjalan dengan sendirinya, tetapi kita sambil mencari solusinya gitu. Ajak suami atau istri untuk berkomitmen untuk melunasi hutang. Nah, yang keempat, cari jalur resmi. Kalian bisa lewat OJK atau lembaga bantuan hukum, karena DC yang menagih dengan cara kasar, apalagi bawa-bawa nama anak, itu sudah menyalahi aturan. Karena kalau pinjolnya legal, itu nggak boleh menagih sampai menjatuhkan nama keluarga. Jadi kan jangan takut. Solusinya adalah kalian rekam aja semua percakapannya untuk dijadikan bahan bukti. Nah, yang terakhir ini ya, kuatkan doa kepada Allah agar urusannya dimudahkan guys ya. Saya bukan ngajarin ya guys ya, kesalahan memang sudah terjadi, tapi jangan biarkan kesalahan yang sama terulang lagi gitu. Kita bisa belajar, kita bisa bangkit, dan kita bisa membuktikan bahwa hidup tanpa pinjol jauh lebih tenang. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Semoga video ini bisa membuat kalian sedikit lebih semangat. Ingat, jangan takut sama DC, anggap aja tamu biasa.